Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya Dina Nurfitriani, salah satu personal analis trading dari DDMax. Kali ini saya akan sharing tentang salah satu teknik yang simple tapi profitable, yaitu 3 EMA ya, atau 3 exponential moving average. Tapi sebelum ke sana, saya bakalan sharing juga apa sih itu moving average ya. Jadi moving average itu salah satu indikator yang mana powerful juga ya, yang mana dia itu lebih mengandalkan trennya gitu kan, mengandalkan trennya. Nah, moving average itu merupakan pergerakan rata-rata harga ya gitu. Nah, jadi pergerakannya itu berdasarkan pergerakan rata-rata harga hariannya. Nah, moving average sendiri itu fungsinya itu selain untuk mengetahui kapan kita entry buy ataupun sell, kita juga bakalan tahu di mana letak support ataupun resisten, dan juga kita bakalan tahu juga arah tren yang sedang terjadi itu seperti apa. Nah, moving average itu mudah banget rules-nya. Nah, itu boleh teman-teman nanti simak juga ya. Nah, sekarang kita bakalan setting untuk 3 MA-nya sendiri. Teman-teman boleh siapkan MT5-nya ya, biar kita sama-sama. Nah, ini saya di pair XAU-USD. Untuk install MA-nya itu teman-teman bisa klik insert, lalu ke indikator, lalu ke trend, dan nanti di sini ada moving average. Nah, ini teman-teman bisa di setup periodenya itu di 21. Metodenya eksponensial. Jadi kalau misalkan moving average itu sebetulnya metodenya itu ada beberapa metode ya, ada simple, eksponensial, smooth, linear way gitu kan. Kenapa pakai yang eksponensial? Karena eksponensial itu jauh lebih cepat untuk menangkap signalnya gitu. Jadi dia lebih cepat menangkap sinyalnya. Kalau misalkan simple, dia itu agak lama. Terus kalau smooth juga sama. Nah, linear way itu terlalu cepat, makanya kita lebih rekomendasi untuk eksponensial aja. Lalu apply to close stylenya. Nah, ini untuk warnanya ini bisa boleh teman-teman bebas ya warnanya apa. Kalau aku pribadi aku mau orange aja ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan udah, tambahin lagi. Jadi teman-teman nanti insert lagi, terus ke indikator, lalu ke trend, lalu moving average ya. Nah, setting periodenya itu di 8. Metodenya sama, eksponensial, karena kan ini 3 EMA ya, gitu. Nah, stylenya, nah ini warnanya harus dibedakan ya, jangan sampai sama, karena nanti teman-teman bakalan pusing sendiri kalau misalkan beda ya. Nah, coba kita lihat warna ini ya. Nah, lalu tambahin satu lagi. Ulangi step by stepnya seperti yang dari awal. Nah, sekarang kalau tadi kan periodenya 21, 8, nah sekarang itu 125. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah tampilan MA-nya itu bakalan seperti ini. Nah, kenapa beda-beda gitu kan ya, padahal sama gitu MA. Karena periodenya itu beda-beda. Ini ada periode 21, ini 8 yang hijau, yang biru itu di 125. Nah, kan tadi saya bilang tuh MA itu adalah pergerakan rata-rata candle ya. Jadi semisal 21 periodenya 21 berarti itu tuh pergerakan rata-rata 21 candle sebelumnya. 8 berarti pergerakan rata-rata 8 candle sebelumnya. 125 berarti pergerakan rata-rata 125 candle sebelumnya. Makanya liukan si MA-nya ini berbeda-beda. Nah, inilah yang kita pakai
yang kita gunakan untuk menentukan support resisten, untuk melihat arah tren kedepannya seperti apa juga gitu kan. Nah ini bisa teman-teman manfaatkan juga selain kapan sih kita untuk entry posisi buy ataupun sell-nya gitu. Nah untuk open posisi, untuk rules-nya itu simple banget, hanya ada 2 rules kalau untuk pakai MA ya. Yang pertama, kita harus tunggu yang namanya cross atau persilangan antara MA8 dan juga MA21 ya, kayak gitu. Nah kalau misalkan sudah ada terjadi cross gitu kan, maka rules yang kedua itu adalah candle konfirmasi atau candle yang sudah melepaskan diri dari MA-nya tersebut gitu. Kalau misalkan candle konfirmasinya itu berada di atas MA, berarti kita bisa ambil posisi buy. Tapi kalau misalkan di bawah MA, berarti kita bisa ambil posisi sell kayak gitu. Jadi patokannya itu hanya di 2 rules tadi. Tapi kalau misalkan rules yang pertama terjadi tapi rules keduanya belum ada, berarti teman-teman itu belum ada open posisi dan belum ada open posisi buy ataupun sell, dan belum ada momen juga ya kalau misalkan masih di rules yang pertama gitu. Jadi masih ada kemungkinan kalau misalkan masih satu rules aja. Tapi kalau misalkan teman-teman udah menemukan 2 rules, itu baru boleh open posisi ya. Itu. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman ini kan lihat ya, ini ada cross ya. Ini ada cross MA ya, cross MA. Nah, kalau misalkan sudah ada cross MA atau persilangan antara MA8 dan 21, maka kita hold dulu, kita tunggu dulu karena ini baru masuk ke rules yang pertama gitu kan. Kita lihat candle konfirmasi, candle yang sudah melepaskan diri dari MA-nya. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, candle konfirmasinya itu berada di atas MA. Nah, berarti maka ini tuh kita bisa ambil posisi buy di sini. Nah, kita bisa ambil posisi buy di sini. Targetnya kemana? Targetnya bisa teman-teman tandain support ataupun resisten terdekatnya. Kalau misalkan ini berarti kan tandain di area resistennya ya. Kita cek di sini. Resistennya kan terdekatnya di sini ya. Ini kan resisten ya. Ini resisten berarti targetnya ke sini kan. Nah, tapi kalau misalkan saya mau ngambilnya 5 poin aja gitu kan di SAU gitu kan. Itu boleh. Kita cek ya. Kita ukur dari sini, kita misalkan open posisi. Berapa sih? Berapa poin? Nah, ini udah 16 poin ya sebetulnya. Satu candle aja tuh udah TP ya seharusnya. Nah, ini teman-teman bisa open posisi seperti ini. Nah, ketika misalkan udah kita kan open posisi di sini, ternyata TP-nya nih misalkan di sini teman-teman ngambil 5 poin. Terus misalkan mau open posisi lagi boleh nggak? Boleh, asalkan si MA-nya ini masih melebar ya, masih melebar dan tren besarnya ini masih naik kayak gitu kan. Tren besarnya ini masih seperti ini. Berarti teman-teman masih bisa open posisi. Nah, rules-nya kan kalau tadi itu cross MA dulu baru ada candle konfirmasi. Nah, kalau sekarang kalau misalkan sudah seperti ini, nah rules-nya itu tunggu harganya atau candle-nya itu menyentuh salah satu MA ya, seperti ini. Dia kan balik lagi nih ke MA. Nah, kalau misalkan sudah menyentuh, teman-teman tunggu candle konfirmasi lagi. Kalau misalkan di atas MA berarti teman-teman bisa open posisi buy kayak gitu. Sebetulnya kalau misalkan di sini mau open posisi buy itu boleh-boleh aja, cuman kan kalau misalkan di sini tuh sebetulnya area resisten ya, ini riskan juga. Nah, kalau misalkan mau aman, lebih aman berarti di sini nih. Teman-teman bisa open posisi buy. Nih, di sini. Nah, di sini ya. Di sini di candle yang ini teman-teman bisa ambil posisi buy. Targetnya 5 poin contoh. Nah, kalau di sini target 5 poin cukup nggak? TP nggak? TP-nya di mana? Nah, ini satu candle aja udah 8 poin ya. Ini teman-teman bisa satu candle aja udah TP gitu, ngambil 5 poin. Nah, itu ya. Nah, terus lalu candle selanjutnya ternyata turun gitu kan ya. Turun.
ke MA tapi dia tidak bisa berhasil untuk nge-breakout si MA hijau ini, MA8 ya, berarti bisa masih potensi untuk naik. Nah, tetapi kalau misalkan dia ternyata breakout MA8 ataupun MA21 atau si harganya ini atau candlenya ini berada di area MA seperti ini, berarti ini belum ada momen, belum boleh untuk open posisi ya. Karena apa? Karena di sini terjadi indikasi sideways ya. Seperti ini tuh sideways gitu. Ini tidak boleh untuk open posisi kalau misalkan menurut 3 EMA gitu. Nah, terus tugasnya si MA125 ini apa? Ini untuk melihat tren besar ya. Kalau misalkan MA125-nya ini berada di bawah harga seperti ini, berarti ini trennya itu tren up atau tren naik. Tapi kalau misalkan di bawah harga, berarti kita mengindikasikan seperti ini. Nah, ini berarti trennya lagi trend down seperti itu. Nah, si MA ini juga itu bisa dijadikan area support dan resisten ya. Seperti contohnya ini tadi pagi SAU ini dia turun gitu kan ya. Nah, ketika misalkan dia naik, targetnya itu sih kemana? Ke area MA8 ini gitu kan. Ini adalah area area resistennya gitu kan. Target naikannya ke sini. Lalu kalau misalkan dia breakout, targetnya kemana? Ke MA21 gitu kan. Kalau misalkan 21 terbreakout, berarti targetnya kemana? Ke MA125. Nah, ini bisa teman-teman jadikan area support ataupun resisten gitu ya. Jadi selain teman-teman menggunakan SNR yang seperti biasa gitu kan ya, high low-nya candle sebelumnya. Nah, teman-teman juga bisa gunakan area si MA-nya ini. Jadi garis MA-nya ini sebagai area support resisten. Jadi 3 MA ini selain kita mengetahui entry buy ataupun sell-nya, kita juga bisa tahu menentukan support dan resistennya dan juga mengetahui arah trennya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk 3MA sendiri ini tuh bisa digunakan di semua time frame dan di semua pair ya. Teman-teman mau pakai emas ataupun forex gitu, mata uang, itu boleh dan bisa gitu kan ya. Kuncinya itu tadi aja, rulesnya itu harus sesuai ya, harus dua-duanya itu tercapai gitu kan. Yang pertama itu adalah cross MA gitu kan, cross atau persilangan antara MA8 dan juga MA21. Dan yang kedua itu adalah candle konfirmasi. Nah, itu ya, candle konfirmasi atau candle yang tidak menyentuh atau dia sudah melepaskan diri dari MA-nya itu sendiri. Kalau misalkan candlenya itu berada di atas MA, berarti kita bisa open posisi buy. Kalau misalkan di bawah MA, berarti kita bisa ambil posisi sell, seperti itu. Dan pastikan juga teman-teman selalu pasangin TP dan SL ya, untuk selalu aman tradingnya gitu ya. Untuk TP dan SL-nya itu disesuaikan juga sama teman-teman gitu kan ya, mau meresikokan untuk SL-nya itu di berapa gitu. Itu terserah teman-teman gitu kan ya, sesuai dengan risk manajemennya teman-teman gitu. Kalau saya pribadi biasanya 1:1 sih. 1:1 untuk TP-nya itu 5 poin biasanya, kalau untuk SL-nya juga sama 5 poin seperti itu. Atau misalkan untuk TP-nya 10 poin berarti SL-nya juga sama 10 poin. Gitu. Itu balik lagi ke risk manajemennya teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk MA sendiri rules-nya seperti yang tadi. Seperti itu teman-teman. Jadi simple banget. Ini cocok banget buat teman-teman apalagi sobat trader yang masih pemula gitu kan ya, atau lagi mencari-cari teknik yang mudah tapi bisa profitable. 3MA ini bisa menjadi pilihan teman-teman juga gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, masih kurang jelas dan mau mendalami, boleh kontak di bawah ini atau teman-teman bisa hubungi trader advisor di DDMax gitu kan ya. Itu saja mungkin dari aku pribadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Bye bye.